Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak Ilul. Selamat pagi buat yang beragama lain. Sebelum kita masuk pelajaran, Ilyas tolong dicek siapa yang temannya belum masuk. Iqbal. Terus siapa lagi? Andika. Andika, ya. Jadi kita doakan semoga temannya bisa masuk kembali dan sehat, ya. Amin. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu untuk memasuki pelajaran. Tolong untuk Vino diawali pembelajarannya dengan doa. Silakan Vino, berdoa dulu, dipimpin teman-temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sekarang bangsa kita mengalami musibah dengan adanya COVID. Jadi Bapak harap kalian tetap menjaga kondisinya, tetap berada di rumah, menggunakan protokol kesehatan. Nah, jadi nanti sebelum kalian masuk ke materi, Pak Ilul punya tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa menemukan ide pokok. Yang kedua, bisa membuat kesimpulan dengan bahasanya sendiri. Terus yang ketiga, mampu menganalisis perkembangbiakan generatif. Yang keempat, mampu menunjukkan perkembangbiakan generatif dengan nanti caranya digambar pada bagan. Yang kelima, membandingkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN. Dan yang terakhir, mampu membuat laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara. Sebelum kalian masuk ke pembelajaran, Pak Ilul mau tanya-tanya dulu. Ini kenapa kok lemes, kenapa? Vino lemes kenapa, No? Belum apa? Belum sarapan? Yang lain udah sarapan belum? Belum. Kenapa tadi pas posisi mau berangkat nggak sarapan dulu? Belum makan atau gimana? Apa? Oh, belum makan. Ini, kalau kalian mau sekolah, tolong sarapan terlebih dahulu. Nanti kalau nggak sarapan, badannya lemes, nanti nggak bisa masuk ilmunya. Malah kelimpru, gitu ya. Jadi, tolong kalau mau berangkat sekolah, sarapan dulu, biar badannya sehat dan kuat, bisa menerima pelajaran. Nah, ngerti ya? Walaupun itu makanannya cuma roti sama susu, nggak apa-apa. Apalagi kalau komplit, ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah, tambah lagi susu. Nah, Pak Ilul di sini nanti akan menerangkan dan menjelaskan tentang adanya tumbuhan. Yang mana tadi tumbuhannya itu menghasilkan sayur. Tapi sebelum masuk ke tumbuhan, ini tumbuhannya adanya di bacaan. Jadi nanti kalian baca dulu, baru menentukan ide pokok. Untuk selanjutnya, Pak Ilul akan menjelaskan tentang ini bagaimana cara menemukan ide pokok. Ini Pak Ilul jelaskan. Yang pertama, cara menentukan ide pokok. Ide pokok itu adalah topik inti pembahasan dari suatu paragraf yang terdapat dalam kalimat utama. Kalau induktif, ini berarti kelompok hewan apa? Kelompok hewan? Oh, benar, bagus. Nah, setelah kalian mendapatkan contoh paragraf deduktif dan paragraf induktif, ini Pak Ilul punya lembar kerja untuk kalian.
Pak Ilul tunjukkan lembar kerja untuk kalian. Silakan dicermati terlebih dahulu. Itu disuruh ngapain? Disuruh apa ini? Disuruh membuat ide pokok. Ya, disuruh menjawab ide pokok atau mencari ide pokok pada paragraf. Oke, di sini nanti ditulis namanya siapa. Jangan lupa. Nanti pas ngerjakan lah nggak ada namanya. Sudah? Iya, Jelas? Pak. Jelas. Lanjut ya. Lanjut, paragraf yang pertama. Ini. Sudah? Sudah. Sudah. Pak Ilu lanjut di paragraf kedua ya. Ini paragraf kedua. Pak Ilul kasih waktu 3 menit. Silakan untuk dibaca dan dicari ide pokoknya. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang yang paragraf ketiga. Kalau sudah, itu silakan disimpan terlebih dahulu. Nanti ada lembar kerja yang kedua. Jagung itu termasuk tanaman. Kalian pernah tahu nggak bagaimana cara jagung itu tumbuh dan kemudian bisa membuahkan jagung? Pernah tahu nggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ini Pak Ilul akan tunjukkan. Tapi sebelum Pak Ilul tunjukkan, Pak Ilul akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ini ada 2. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif. Kalau generatif itu kawin, kalau vegetatif itu tidak kawin. Kawin itu maksudnya jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi ini Putik apa, Pak? kenapa dinamakan generatif atau kawin, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, serbuk sari ini biasanya disebut yang jantan, yang kepala putih ini disebut yang betina. Jadi dinamakan nanti kawin. Jelas? Vino senyum-senyum kenapa no? Pikirannya traveling, Pak. Oh gitu, pikirannya traveling. Ya, jangan traveling dulu no. Masih pandemi belum boleh traveling. Harus di rumah dulu. Nah, yang kedua, ini ada lembar kerja untuk kalian. Tolong dilihat dulu. Ini kalian disuruh apa? Disuruh apa ini? Gambar. Disuruh gambar. Gambar. Kemudian di sini disuruh menjelaskan cara penyerbukan. Jadi, silakan ini digambar dulu kotak-kotaknya. Pak Ilul kasih waktu 3 menit untuk gambar kotaknya. Nanti digambar bunganya. Ini bunganya. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Ayo coba kalian pikirkan sejenak. Sebelum lebih jauh lagi menonton videonya, tolong dukung channel ini ya dengan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Nah, sama seperti makhluk hidup lain, tumbuhan juga bisa berkembang biak loh. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah secara generatif, yang kedua adalah vegetatif. Apa perbedaannya? Mari kita saksikan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan secara generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, sama seperti pada hewan. Bunga tadi kan nggak hanya ada di Indonesia, adanya juga di
negara-negara lain yang bisa kita sebut dengan apa? ASEAN. Ini. Nah, ASEAN ini kumpulan dari beberapa negara. Di sini ada apa nih? Myanmar, terus Thailand, terus ini Kamboja, terus Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, terus yang kami ini Filipina yang terakhir. Oke, di sini ini kumpulan dari beberapa negara yang jadi satu disebut ASEAN. ASEAN ini karena letaknya di Tenggara. Di sini negara di wilayah Asia Tenggara, makanya di sini disingkat Association of Southeast Asian Nations. Yang mana di sini ini adalah kumpulan. South itu berarti selatan, East itu berarti timur. Jadi selatan sama timur ketemunya mana? Pojok. Bagaimana? Tenggara. Nah, hanya ini adalah Asia. Ini adalah nation atau negara. Jadi di sini artinya kumpulan dari negara yang letaknya di Asia Tenggara. Sekarang Pak Ilul akan menunjukkan yang negara Indonesia, yaitu negara sendiri. Ini berapa? Nah, sekarang mana? Sekarang ini. Ini lagi mana? Berarti itu Indonesia. Sekarang yang kedua, Pak Ilul tunjukkan lagi. Ini negara Malaysia. Ini namanya gedung apa? Ya, ini Petronas. Gedungnya tinggi. Ya, gedungnya tinggi. Itu ada dua gambar. Ini namanya gedung Tegar. Ini Malaysia. Namanya gedung Petronas. Nah, Pak Ilul ada LKPD yang ketiga untuk kalian. Ini. Nah, silakan ini kalian gambar lingkarannya itu sambil memahami ini disuruh apa. Nah, sekarang Pak Ilul putarkan videonya. Karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi di ASEAN. Apa yang kamu ketahui tentang ASEAN? ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Daftar anggota ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Letak geografi negara anggota ASEAN. Indonesia, letak geografis 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat PT sampai 141 derajat PT yang beriklim tropis. Malaysia, letak geografis berada pada iklim tropis yang terdiri dari dua kawasan utama yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Singapura, letak geografis 1 derajat LU sampai 1 derajat LS dan 103 derajat PT sampai 104 derajat PT yang beriklim tropis. Sekarang, tolong siapa yang ingin mempresentasikan atau menunjukkan hasilnya. Saya mulai dari awal dulu atau satu-satu, silakan. Siapa dulu? Habib. Habib, Ya. Nanti setelah selesai di foto kemudian dikirim ke grup ya. Dari materi yang awal tadi sampai yang terakhir ini, kira-kira kesimpulannya yang bisa kalian ambil apa? Tadi kalian belajar tentang apa yang pertama? Yang pertama tentang Satu-satu yang jawab. Tentang bagian-bagian bunga. Ya. Terus yang terakhir, yang ketiga, tentang apa tadi? ASEAN. Ya, ASEAN. Sip. Nah, setelah tadi kalian belajar 3, Pak Ilul punya pesan buat kalian. Ya. Halo, masih dengar nggak? Oke. Pesannya Pak Ilul, kalian tidak akan mungkin bisa hidup sendiri. Oke, Pak Ilul kirim linknya untuk dikerjakan. Sebelum pembelajaran ini berakhir, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang memimpin Vino. Ya Vino ya. Oke. Habib, Vino gantian ya. Sekarang Habib, silakan dipimpin Bib. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Setelah ini semoga kita bisa ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Tolong tetap jaga kondisi dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.